Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki lanjut pada materi kita pada hari ini, saya mau dari teman-teman sekalian untuk satu persatu memperkenalkan diri. Namanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja perkenalkan, nama saya Salman Farisi, biasa dipanggil Salman. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Iwan, dipanggil Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesa, bisa dipanggil Ishak. karena sudah perkenalan diri, langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini, teman-teman sekalian, saya akan melakukan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian tahu apa itu sebenarnya bimbingan kelompok? Kalian tahu? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Menurut Praitno 1995 menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Sekarang ini kita berkelompok ada karena kelompok itu bisa dikatakan apabila sudah lebih dari 2 sampai 3 orang. Nah, karena di sini saya akan melakukan sebuah bimbingan kelompok, yaitu layanan keagamaan, karena kita lihat di suasana di di asrama ataupun di perumahan kontrak kita ini, pelaksanaan sholat itu sangat jarang. Bahkan untuk melakukan sholat wajib saja kita hanya melaksanakan sholat Jumat. Kita tidak melakukan sholat kayak sholat fardu, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya. Nah, dan topik yang akan saya angkat yaitu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang ibadah, mungkin banyak ya, seperti kalau misalnya senyum itu adalah ibadah. Tapi di sini saya akan lebih kepada ibadah, yaitu tentang kayak sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara ibadah dalam agama Islam adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang ibadah, yaitu ibadah tentang sholat, maka beribadah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah sendiri merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Nah, teman-teman sekalian, karena kita semua adalah muslim di sini, maka ibadah itu adalah kewajiban bagi kita semua. Dan dianggap sebagai suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk dengan cara beribadah, maka kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kualitas iman dan takwa. Nah, dengan cara ibadah, teman-teman sekalian, maka kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa kita.
contoh ibadah dalam Islam antara lain sholat, puasa, zakat, haji, dan membaca Al-Quran. Nah, ternyata membaca Al-Quran itu juga termasuk dalam ibadah, teman-teman sekalian. Selain itu, ibadah juga meliputi tindakan-tindakan yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang saya maksud tadi, dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menyebarkan salam, ataupun kita selalu senyum kepada orang-orang apabila kita bertemu dengan orang lain, maka itu termasuk dalam ibadah. Seperti berbakti kepada orang tua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu juga apabila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka itu juga termasuk dalam ibadah. Menyantuni anak yatim, menghindari perbuatan dosa, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya ibadah dalam agama Islam sangat besar, karena ibadah adalah salah satu cara untuk mengukuhkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah ini sangat penting, teman-teman sekalian, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah, seorang muslim diharapkan untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat kesadaran akan keberadaan dan kebesarannya. Selanjutnya, selain itu, ibadah juga merupakan sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Nah, ibadah juga kita bisa menjadikan sebuah sarana untuk membersihkan diri kita dan dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga seorang muslim dapat memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara membersihkan diri dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, kita bisa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga dapat membantu seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, dengan cara beribadah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita seperti marah dan lain sebagainya, dan mengembangkan akhlak yang baik. Nah, dengan melakukan ibadah secara teratur, seorang muslim diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sebuah ibadah yang teratur, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pribadi yang taat, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, dengan cara beribadah, yakni meningkatkan iman dan takwa kita, kita diharapkan untuk bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, ibadah merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan seorang muslim, dan dianggap sebagai kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, dengan cara ibadah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan takwa kita dan iman dan takwa kita. Nah, dengan ibadah ini kita bisa meraih sebuah keberhasilan di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian, adapun hambatan dalam barisan ibadah, beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan ibadah antara lain, yang pertama, kesibukan dan keterbatasan waktu. Nah, dengan kesibukan kita, kita bisa bisa saja kita jarang melakukan ibadah, yakni sholat wajib. Yang kedua, gangguan dari lingkungan sekitar.
Dan yang ketiga, ketidakmampuan dalam menjalankan ibadah. Seperti yang dimaksud di sini, ketidakmampuan dalam menjalankan ibadah itu seperti orang yang sakit dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu waktu yang baik agar bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Yang kedua, menjaga lingkungan sekitar agar tidak mengganggu saat sedang beribadah. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang ibadah dan cara menjalankannya agar dapat dilakukan dengan baik. Dan yang keempat, membiasakan diri dengan ibadah secara teratur dan konsisten. Dan yang kelima, berdoa dan meminta bantuan serta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya yaitu tingkatkan kualitas ibadah dengan niat hingga iman. Nah, yang pertama berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan kualitas ibadah teman-teman sekalian. Yang pertama, memperkuat niat. Dengan memperkuat niat, kita bisa menjadikan niat sebagai landasan dalam beribadah, dengan menyadari bahwa ibadah dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memusatkan perhatian pada ibadah yang sedang dilakukan dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi seperti gadget atau lingkungan yang bising. Nah, dengan fokus ini kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan cara kita jarang melakukan seperti gadget yang dimaksud itu seperti HP, karena bisa saja HP ini mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada seseorang yang sudah keasikan bermain HP seperti main game dan lain sebagainya, apabila sudah memasuki waktu sholat, maka bisa saja dia mengabaikan waktu sholat tersebut karena sudah keasikan dalam bermain HP dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah dengan rutin dan teratur, bahkan jika hanya sedikit dalam porsi atau waktu. Yang keempat, meningkatkan pemahaman. Nah, dengan meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian tentang tata cara dan makna dari setiap ibadah, sehingga dapat menjalankannya dengan kesadaran yang benar dan penuh. Teman-teman sekalian, masuk dari meningkatkan pemahaman ini yaitu kita harus paham betul apa itu sebenarnya ibadah, baik itu ibadah dari dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menghindari perbuatan dosa. Nah, dengan menghindari perbuatan dosa dan menjaga diri dari segala hal yang dapat mengurangi kualitas ibadah. Nah, biasa kalau orang-orang yang sudah sudah melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa dengan secara terus menerus, maka bisa saja dia bisa mengganggu kualitas ibadahnya, yaitu jarang untuk melaksanakan sebuah ibadah ataupun sholat kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menghindari perilaku ria, yaitu menunjukkan kepada orang lain bahwa sedang beribadah agar dilihat atau dianggap baik oleh orang lain. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan keimanan, yakni meningkatkan keimanan dengan selalu memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan lainnya. Nah, untuk meningkatkan keimanan ini kita bisa melakukannya dengan cara memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu membangun koneksi dengan Allah melalui ibadah berkualitas.
Berikut adalah beberapa cara membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang berkualitas. Yang pertama, memperkuat niat. Menjadi benar-benar ikhlas dalam menjalankan setiap ibadah dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan niat ini yaitu kita bisa berniat dengan ikhlas bahwa untuk menjalankan ibadah semata-mata untuk meningkatkan atau meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Menjaga kesadaran dalam setiap ibadah yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada tujuan ibadah dan menghindari pikiran yang tidak perlu. Maksud dari pikiran yang tidak perlu ini seperti pikiran-pikiran yang negatif yang selalu yang selalu terlintas di pikiran kita seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan tulus. Nah, berdoa dengan tulus dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Yang keempat, memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lainnya dapat membantu memperkuat koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperbanyak zikir ini kita bisa mendekatkan diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil dan lainnya. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an. Nah, dengan membaca Al-Qur'an secara rutin kita bisa meningkatkan ibadah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keenam yaitu melakukan ibadah sunnah. Melakukan ibadah sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah dan sedekah dapat membantu meningkatkan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, membangun hubungan dengan sesama. Membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dengan cara mencintai dan membantu orang lain. Nah, dengan membangun hubungan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai dan membantu orang lain. Kemudian yang kedelapan, menerima takdir. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi dapat membantu memperkuat koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan teman-teman sekalian, secara keseluruhan meningkatkan kualitas ibadah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian ataupun dalam agama Islam. Ibadah yang berkualitas yang dalam dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara melaksanakan ibadah secara khusyuk, ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keberkahan serta rahmat-Nya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas ibadah diperlukan usaha dan kesungguhan hati. Nah, terkadang ya teman-teman sekalian, ketika kita ingin memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan sebuah kesungguhan dalam bahasa istilahnya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kita. Dalam menjalankan ibadah, seseorang harus memperkuat niat, meningkatkan kesadaran, berdoa dengan tulus, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, melakukan ibadah sunnah, membangun hubungan dengan sesama dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, itulah beberapa penyampaian ataupun materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun mengganggu waktu istirahat teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dengan
ada kesulitan dalam menyelesaikan simulasi tadi. Kemudian teman-teman sekalian, semoga dengan materi ataupun penyampaian yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian mengenai kehidupan ibadah. Nah, untuk itu mungkin sampai untuk itu mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.